Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik samakan atau satukan kembali gelombang atau frekuensi. Walaupun tanpa komunikasi, mantan insya Allah pasti kembali. Ya, nah, jadi ada satu hal yang tidak disadari oleh manusia ya. Kita ini ketika merasa semua jalur akses komunikasi sudah terblokir semua, ya, sehingga kemudian mantan yang sudah pergi betul-betul tidak ada kabar berita, ya, semua akun media sosial tidak ada yang bisa diakses. Kalaupun misal kita punya akun rahasia Facebook dan seterusnya untuk mengintip apa yang dilakukan oleh mantan di media sosialnya, medsosnya pun di private ya, atau yang bisa melihat status yang dia posting hanya teman-teman yang terkonfirmasi ya. Nah, jadi tanpa ada jalur dan kesempatan untuk melakukan komunikasi, mungkin tidak mantan tadi kembali. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak, ya tentu saja bisa mungkin dan bisa tidak. Tetapi bahwa manusia sejauh dia masih memiliki harapan, menjaga harapannya, maka insya Allah di situ pasti masih ada jalan. Ya, nah, setiap manusia dengan manusia yang lain itu sebenarnya walaupun tanpa komunikasi, baik itu komunikasi langsung ya, yang offline ketemu langsung, ataupun komunikasi yang menggunakan alat komunikasi atau komunikasi online, walaupun tanpa ada komunikasi, setiap manusia yang pernah saling mengenal ya, apalagi memiliki proses perkenalan sejarah yang cukup lama, yang cukup panjang, kebersamaan yang intens ya, itu akan melahirkan ikatan batiniah atau ikatan emosional yang cukup kuat ya. Contoh sederhana sajalah, misal ada seorang anak, ketika usianya sudah mencukupi, dia berangkat untuk merantau, ya, kuliah ataupun bekerja. Beda kota dengan ibu atau dengan bapaknya atau dengan saudara-saudaranya. Di kota tersebut dia sakit. Maka ibunya walaupun tidak dikabari, bapaknya atau saudaranya walaupun tidak mendapatkan berita dari yang bersangkutan, itu bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi pada anak. Kenapa terjadi demikian? Ya karena faktor ikatan batin ya, atau ikatan emosional yang terbangun selama bertahun-tahun seiring proses perjalanan waktu tadi, terbangun secara alamiah dan ikatan tadi sangat kuat sehingga bisa saling merasakan ya. Nah, begitu juga antara seorang anak manusia dengan mantannya. Proses jatuh bangun bersama, menangis dan tertawa bersama, itu sudah melahirkan proses ikatan emosional atau menghasilkan ikatan yang tanpa mereka sadari ya. Dan sebenarnya inilah potensi atau kesempatan untuk bisa menarik mantan kembali walaupun seluruh akses komunikasi ditutup. Pertanyaannya, kenapa dia pergi? Dia pergi karena ada masalah. Kenapa dia tidak kunjung memberikan berita, tidak ada rasa kangen atau rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita? Karena frekuensinya sudah tidak nyambung. Ya, jadi seperti halnya handphone lah ya, yang paling gampang ya. Ada tempat di mana memang sinyalnya kuat. Tetapi ada tempat di mana biarpun handphonenya nyala, orang tetap tidak bisa dihubungi karena memang tidak ada sinyal di sana. Ya,
Frekuensi radio itu paling gampang ya untuk dilihat. Jadi frekuensi radio itu, biarpun radionya nyala, kita butuh menselaraskan, nyari gelombangnya berapa FM untuk bisa mengakses berita ataupun acara di radio yang kita inginkan tadi ya. Televisi juga begitu. Begitu juga sesungguhnya manusia. Manusia yang satu dengan manusia yang lain itu terhubung dengan impuls ya, atau gelombang-gelombang yang dia pancarkan antara satu dan lainnya. Nah, maka kalau pengen mantan kembali, ya tentu gelombangnya tadi yang harus disatukan antara kita dengan dia ya. Nah, kenapa banyak terjadi orang berdoa, orang memikirkan seseorang, si A yang diharapkan, si C yang nongol ya, karena proses penyelarasan gelombang tadi tidak tepat ya. Nah, jadi orang yang punya mantan banyak ya, dia berharap mantannya yang B akan datang kembali memberikan kabar, ternyata mantannya yang Z yang nongol dan memberikan kabar. Nah, sebenarnya aktivitas usaha ikhtiar batiniahnya sudah berjalan, tetapi frekuensi yang diharapkan belum nyambung ya. Ibarat kalau orang kemudian nyari channel TV A ya, karena salah pencet remote, yang nongol siaran di TV C ya. Nah, bagaimana caranya agar gelombang-gelombang ini kemudian bisa bertaut kembali tanpa adanya komunikasi? Maka di dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik ya. Nah, jadi ya, kita kan semuanya berproses untuk menjadi lebih baik ya. Kalau mantan tadi berproses menjadi lebih baik, tentu menyamakan channel gelombangnya lebih gampang ya. Dan semuanya bisa melalui cara mengingat-ingat ketika dengan yang bersangkutan dulu, ketika untuk mendapatkan dia dulu. Doa apa yang paling sering kita bacakan? Ketika kita sholat, surat-surat apa yang paling sering kita bacakan? Ketika kita sholat bersama dia. Nah, ini misal antara suami dan istri yang berpisah. Maka surat-surat apa yang paling sering dibacakan, dan ketika berdoa bersama, doa apa yang paling sering dibacakan atau didaraskan? Maka kalau kemudian kita bisa mengulangi apa yang pernah kita lakukan dalam proses untuk mendekati, mendapatkan, atau dalam proses ketika bersama-sama dengan dia, maka insya Allah perlahan-lahan gelombang dan frekuensinya tadi akan kembali tertaut ya. Kalau frekuensinya sudah tertaut, insya Allah hatinya pun akan tergetar, minimal untuk memberikan kabar berita dia di mana, apa aktivitasnya, dan bagaimana kabarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.